Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah mikroprosesor, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Sebelum kita masuk pada materinya, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Julius Gatra Bidang dari kelas D5 Stambuk 218611197. Kita masuk pada materi pengenalan perangkat keras atau hardware pada sistem unit komputer. Spesifikasi standar sistem unit komputer yaitu prosesor Intel atau AMD, yang kedua memori atau RAM, yang ketiga mainboard atau motherboard, yang keempat VGA onboard, yang kelima hard disk, yang keenam floppy disk, yang ketujuh optical drive, yang kedelapan cache atau power supply, yang kesembilan monitor, yang kesepuluh keyboard atau mouse. Pengenalan perangkat keras. Perangkat keras utama: yang pertama prosesor, yang kedua memori, yang ketiga hard disk, yang keempat mainboard, yang kelima VGA. Perangkat keras pendukung: yang pertama optical drive, yang kedua floppy drive, yang ketiga LAN card, yang keempat sound card, yang kelima power supply. Prosesor atau prosesor Intel terdiri dari Pentium 1-4, yang kedua Celeron, yang ketiga Car Duo, yang keempat Car Duo, yang kelima Quad Car. AMD terdiri dari Duron, yang kedua Alton XP, yang ketiga Barton, yang keempat Sempron, yang kelima AM2. Memori terdiri dari EDO-RAM, yang kedua CD-RAM, yang ketiga DDR CD-RAM, yang keempat DDR CD-RAM 2. Mainboard. Komponen di dalam mainboard yaitu slot VC, yang kedua AGP, yang ketiga IDE, yang keempat SATA. VGA atau Video Graphic Adapter, yang terdiri dari NVIDIA, yang kedua ATI-Radeon, yang ketiga banyak jenis chipset atau kecepatannya, yang keempat memori semakin besar dan cepat, yang kelima tujuan pemakaian untuk grafis atau game. Hard disk terdiri dari interface IDE, yang kedua interface SCSI, yang ketiga interface SATA 1, yang keempat interface SATA 2, yang kelima internal atau eksternal, yang keempat untuk penggunaan PC atau laptop. Optical drive terdiri dari CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD combo, DVD-RW. Cache atau power supply terdiri dari cache standar, yang kedua cache modifikasi, yang ketiga power supply standar, yang keempat power supply power
pure power. Yang kelima, power supply high-end monitor, terdiri dari monitor CRT. Yang kedua, LCD, aksesoris dan pendukung, keyboard atau mouse, printer, scanner, flash disk, infrared, Bluetooth, Wi-Fi, USB card, etc. Tiga pengertian yang harus dibedakan. Yang pertama, mikroprosesor. Yang kedua, mikrokomputer. Yang ketiga, mikrokontroler. Mikroprosesor yaitu sebuah chip perpaduan dari suatu rangkaian elektronika yang rumit, yang dirancang atau dibuat untuk mengelola atau memproses pekerjaan yang cukup kompleks. Jadi, istilah mikro pada mikroprosesor sangat terkait dengan ukuran fisik mikroprosesor yang kecil. Sejarah mikroprosesor. Pada 15 November 1001, mikroprosesor berisi 2300 transistor yang dapat mengelola 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Mikrokomputer, interkoneksi antara mikroprosesor atau CPU dengan memori utama atau main memory dan antarmuka input output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Peripheral interface merupakan bagian atau unit dari sistem mikrokomputer yang berfungsi sebagai perantara sistem mikrokomputer dengan dunia luar. Peripheral merupakan peralatan-peralatan di luar sistem mikrokomputer yang dapat berhubungan dengan sistem mikrokomputer seperti monitor, printer atau output, keyboard, mouse atau input. Mikrokontroler merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan piranti, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan mikrokontroler adalah adanya RAM, ROM, dan piranti dalam sebuah chip sehingga tidak perlu menambahkan komponen-komponen tersebut secara fisik. Konversi bilangan, konversi dari sistem bilangan oktal, konversi ke sistem bilangan desimal. Misalnya 324. Misalnya oktal 324 sama dengan 3 kali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 4 kali 8 pangkat 0 sama dengan 3 kali 64 ditambah 2 kali 8 ditambah 4 kali 1 sama dengan 192 ditambah 16 ditambah 4, jadi hasilnya 212. Konversi ke sistem bilangan binary.
Konversi ke sistem bilangan binary. Misalnya angka 5 dikonversi menjadi 101, angka 6 dikonversi menjadi 110, dan angka 7 dikonversi menjadi 111. Konversi ke bilangan heksadesimal. Konversi dari sistem bilangan heksadesimal. Konversi ke sistem bilangan desimal. Misalnya B6A sama dengan 11 dikali 16 pangkat 2 ditambah 6 kali 16 pangkat 1 ditambah 10 kali 16 pangkat 0 sama dengan 11 dikali 256 ditambah 6 kali 16 ditambah 10 kali 1 sama dengan 2816 tambah 96 ditambah 10 jadi hasilnya 2922. Konversi ke sistem bilangan binary. Misalnya D dikonversi menjadi 1101, angka 6 dikonversi menjadi 0110. Konversi ke bilangan oktal. Misalnya angka D konversi menjadi 1101, angka 6 dikonversi menjadi 0110. Organisasi data. BITS. Unit paling kecil dari data pada komputer atau biner adalah suatu bit tunggal. Satu bit tunggal hanya mampu mempresentasikan dua nilai yang berbeda secara tipikal 0 atau 1. Dua item data apapun yang berbeda dapat dipresentasikan dengan satu bit tunggal. Contoh meliputi 0 atau 1, benar atau salah, on atau off, pria atau wanita. Tidak terbatas untuk mempresentasikan jenis data biner, yaitu objek yang hanya mempunyai dua nilai yang berbeda. NIBBLES. NIBBLE terdiri dari 4 bit dan bukan jenis data yang menarik kecuali dua item bilangan BCD dan bilangan berbasis 16. NIBBLE menggunakan 4 bit untuk mempresentasikan satu BCD tunggal dan heksadesimal dengan satu nibel dapat dipresentasikan sampai dengan 16 nilai berbeda. BYTES. Struktur data terpenting yang digunakan oleh mikroprosesor adalah bit. Sebuah bit terdiri dari 8 bit dan merupakan datum address symbol paling kecil atau data item pada mikroprosesor. Memori utama dan alamat pada mikroprosesor dalam satuan bit, artinya item paling kecil yang diakses oleh satu program mikroprosesor adalah nilai 8 bit. Gerbang logika. Logika biner positif. Logika tinggi ditandai dengan nilai 1 dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Logika biner negatif. Logika tinggi ditandai nilai 0 dan logika rendah ditandai nilai 1. Gerbang logika dasar terdiri dari yang pertama gerbang AND, yang kedua gerbang
OR, dan yang ketiga gerbang NOT. Gerbang logika N. Gerbang logika N adalah gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Gerbang logika bentukan yang terdiri dari gerbang NA-ND, yang kedua gerbang NOR, yang ketiga gerbang XOR, dan yang keempat gerbang XNOR. Gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND memiliki dua atau lebih sinyal masukan dan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi. Gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi. Gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR berlaku ketentuan sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Menyederhanakan gerbang logika. Hasil dari penyederhanaan suatu fungsi logika dapat terlihat jelas melalui simbol gerbang logika. Sebelum proses penyederhanaan dilakukan dengan metode aljabar atau dengan metode Karnaugh Map, gerbang digital terlihat lebih banyak dan kompleks. Setelah disederhanakan dengan demikian, jika hal ini diimplementasikan pada sebuah rangkaian elektronika digital yang dibentuk dari IC logika jenis TTL. Penyederhanaan secara aljabar. Yang pertama, tahap minimalisasi rangkaian logika agar efektif dan efisiensia. Yang kedua, rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya, dan data terletak komponen lebih sederhana. Yang ketiga, salah satu cara untuk menimbulkannya adalah dengan menggunakan aljabar Boolean. Sifat-sifat aljabar Boolean merupakan variabel dan simbol operasi untuk gerbang logika. Simbol yang digunakan pada aljabar Boolean yaitu titik untuk N, tanda tambah untuk OR, dan tanda kurung untuk NOT. Teori identitas. A.1 sama dengan A, A.0 sama dengan 0, A.A sama dengan A, A.A sama dengan A, A tambah 1 sama dengan 1, A tambah 0 sama dengan A, A tambah A sama dengan A, A tambah A sama dengan 1. Teori
Teori kumulatif. A titik B titik C sama dengan C titik B titik A. A tambah B tambah C sama dengan C tambah B tambah A. Teori asosiatif. A titik dalam kurung B titik C sama dengan dalam kurung A titik B titik C sama dengan A titik B titik C. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Teori distributif sama dengan A titik B tambah A titik C sama dengan A dalam kurung A tambah B. A titik dalam kurung B tambah C sama dengan A titik B tambah A titik C. Teori De Morgan. A titik B sama dengan A tambah B. A tambah B sama dengan A titik B. Mikrokontroler. Pengenalan mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip terintegrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded system atau sistem yang didesain untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real time. Mikrokontroler terdiri dari CPU, memori, port, dan timer seperti sebuah komputer standar, tetapi karena didesain hanya untuk menjalankan satu fungsi yang spesifik dalam mengatur sebuah sistem, mikroprosesor ini bentuknya kecil dan sederhana dan mencakup semua fungsi yang diperlukan pada sebuah chip tunggal. Arsitektur mikrokontroler. Yang pertama, CISC merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki sejumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. RISC merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit. Jenis-jenis mikrokontroler. Yang pertama, mikrokontroler Tiny AFR adalah mikrokontroler 8 bit. Yang kedua, mikrokontroler AT90S adalah mikrokontroler yang 8 bit jenis lama. Yang ketiga, mikrokontroler ATmega adalah mikrokontroler 8 bit. Mikrokontroler Xmega adalah mikrokontroler 8 atau 16 bit. Yang kelima, mikrokontroler AFR32 adalah mikrokontroler 32 bit. Mikrokontroler AFR dari Atmel ini menggunakan arsitektur RISC, yang artinya prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang lebih sedikit dibanding dengan MCS Strap 51 yang menerapkan arsitektur CISC. Mikrokontroler Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AFR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino Uno R3 menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya, memiliki 14 pin digital dan 6 pin input analog. Arduino Duo tidak menggunakan Atmega melainkan chip yang lebih tinggi, ARM
Cortex CPU memiliki 54 poin digital dan 12 poin input analog. Untuk pemrogramannya menggunakan micro USB. Arduino Mega mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB tipe A to B untuk pemrogramannya, tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, yaitu Atmega 2560. Pin digital dan pin input analognya lebih banyak dari Arduino Uno. Arduino Leonardo, bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembar dari Uno. Dari mulai jumlah poin digital dan pin input analognya sama, hanya Leonardo menggunakan micro USB untuk pemrogramannya. Arduino Vio bentuk lebih unik, terutama untuk soketnya. Walau jumlah poin digital input analognya sama dengan Uno dan Leonardo, tetapi Vio memiliki soket XB. Membuat Vio dapat dipakai untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. Arduino Lilipat bentuknya yang melingkar membuat Lilipat dapat dipakai untuk membuat proyek unik. Hanya versi lamanya menggunakan Atmega 168, memiliki 14 pin digital dan 6 pin input analognya. Arduino Nano memiliki ukuran kecil dengan fasilitas memadai, dilengkapi dengan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB, 14 pin digital dan 8 pin input analog, dan ada yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. Arduino Mini fasilitas sama dengan memiliki Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB untuk pemrograman. Ukurannya 30 mm x 18 mm. Arduino Micro ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 pin digital dan 12 pin input analog. Arduino Ethernet. Arduino yang sudah dilengkapi dengan fasilitas Ethernet membuatnya dapat terkoneksi ke jaringan LAN dan pada komputer. Untuk fasilitas pin digital dan input analognya sama dengan Uno. Arduino Explorer. Arduino yang dilengkapi dengan joystick atau buton dan sebagainya, diperuntukkan untuk joystick atau dapat juga untuk kebutuhan lainnya. Arduino Robot merupakan paket komplit dan Arduino yang sudah berbentuk robot, sudah dilengkapi dengan LCD, speaker, roda, sensor infrared. Pemrograman Arduino. Konsep dasar pemrograman Arduino. Software atau program yang ditulis menggunakan Arduino disebut sketsa. Sketsa ini ditulis dalam editor teks. Sketsa disimpan dengan ekstensi file Ino yang memiliki fitur untuk mengcut, mengcopy, mempaste, mencari atau mengganti teks dan lain-lain. Header. Pada bagian ini biasanya ditulis definisi-definisi penting yang akan digunakan selanjutnya dalam program, misalnya penggunaan library dan pendefinisian variabel. Kode dalam blok ini dijalankan hanya sekali pada waktu komplit. Stop. Disinilah awal program Arduino berjalan, yaitu di saat awal atau ketika power atau Arduino board. Biasanya di blok ini diisi penentuan apakah satu pin digunakan sebagai input atau output menggunakan perintah pin mode.
loop loop blok ini akan dieksekusi secara terus-menerus. Apabila program sudah sampai akhir blok, maka akan dilanjutkan dengan mengulang eksekusi dari awal blok. Pemrograman akan berhenti apabila tombol power Arduino dimatikan. Digital dan analog input-output. Yang kedua, kontrol seleksi. Yang ketiga, kontrol perulangan. Digital input-output. Pin mode atau pin mode. Artinya, misalnya pin mode dalam kurung 13, input. Artinya pin 13 digunakan sebagai input. Berikutnya pin mode dalam kurung 7 output titik koma, artinya pin 7 pada digunakan sebagai output. Digital rail, pin dalam kurung pin value. Digital write 7, hik titik koma digital write dalam kurung pin value. Program akan memberikan nilai hik pada pin 7 sehingga pin tersebut secara hardware akan terhubung ke tegangan sebaliknya. Yang kedua, digital write dalam kurung 7, low titik koma. Pemrograman akan memberikan nilai low pada pin 7 sehingga pin tersebut secara hardware terhubung ke ground. Digital read dalam kurung pin. Digital read dalam kurung 13 titik koma. Program akan membaca nilai pada pin 13 apakah ada tegangan dalam kurung tambah 5 volt. Jika ada, maka program akan membaca nilai hik, dan jika tidak ada tegangan, maka program membaca nilai low. Analog input-output. Pin mode dalam kurung pin, mode titik koma. Pin mode dalam kurung 3, input titik koma, artinya pin 3 digunakan sebagai input. Yang kedua, pin mode dalam kurung 6, output titik koma, artinya pin 6 pada digunakan sebagai output. Tanda segitiga Struktur kontrol pengulangan. Yang pertama, pertanyaan atau for. Yang kedua, pertanyaan while. Yang ketiga, pertanyaan do while. Pernyataan for digunakan untuk mengulang suatu blok program yang terdapat di dalam kurung kurawal setelah pernyataan for. Format penulisan pernyataan for, misalnya for dalam kurung inisiasi titik koma teks kondisi titik koma proses incremental garis miring decremental dalam kurung kurawal pertanyaan yang akan diulangi titik koma kurung kurawal. Pernyataan while akan memerintahkan program untuk melakukan pengulangan terus-menerus dan tak terhingga sampai nilai teks kondisi yang terdapat di dalam kurung tercapai. Format penulisan pernyataan while, misalnya while dalam kurung tes kondisi kurung kurawal pertanyaan garis miring pemrograman titik koma kurung kurawal. Pernyataan do while. Pernyataan pengulangan do while hampir sama dengan pernyataan while. Bedanya bila
Pada pernyataan will, tes kondisi diuji dahulu, dan bila tes kondisi bernilai benar, maka pernyataan yang ada dalam blok while akan dieksekusi. Kemudian tes kondisi akan di-incremental. Format penulisan pernyataan do will. Misalnya do dalam kurung kurawal garis miring 2 pernyataan utama titik koma kurung kurawal. While dalam kurung tes kondisi. Misalnya do kurung kurawal delay dalam kurung 40 titik koma. X sama dengan rate sensors dalam kurung titik koma will dalam kurung X lebih besar 100 tutup kurung titik koma. Interface PWM di Arduino. Analog input dihasilkan oleh teknik yang dikenal dengan istilah PWM atau Pulse Width Modulation. PWM memanipulasi keluaran digital sedemikian rupa sehingga menghasilkan sinyal analog. Microcontroller mengeset output digital ke high dan low bergantian dengan porsi waktu tertentu untuk setiap nilai keluarannya. Durasi waktu untuk nilai high disebut pulse width atau panjang pulsa. Variasi nilai output analog didapatkan dari perubahan panjang pulsa dan diberikan pada satu periode waktu yang dilakukan berulang-ulang. Interface PWM dengan motor servo. Dalam pemrograman PWM pada servo dengan Arduino dapat menggunakan perintah analog write dalam kurung pin atau nilai. Pin adalah kaki yang digunakan sebagai output PWM dan nilai diisi dengan nilai besar duty cycle yang akan diberikan pada output PWM. Pada pemrograman PWM untuk servo, Arduino telah menyediakan pustaka yang dapat menentukan pengguna untuk melakukan pemrograman. Pustaka tersebut adalah servo.h. Sekian dan terima kasih. Praktikum animasi LED. Tujuan menggunakan Arduino untuk aplikasi animasi LED. Membuat program sederhana untuk aplikasi animasi LED. Alat dan bahan yang digunakan: satu buah papan Arduino Uno, satu buah breadboard, 4 buah LED warna merah, 4 buah resistor 220 ohm. Rangkaian percobaan program berikut akan membuat LED menyala bergantian sebanyak 5 animasi dalam kurung berulangan sebanyak 5 kali. Pertama, semua LED akan mati selama 5 detik. Kedua, LED 1 akan menyala. Ketiga, LED 1 dan 2 akan menyala. Keempat, LED 1, 2 dan 3 akan menyala. Kelima, semua LED akan menyala. Langkah-langkahnya: yang pertama, susun resistor 220 ohm terlebih dahulu pada breadboard seperti gambar rangkaian. Yang kedua, pasang LED merah, LED kuning, LED hijau. Perhatikan polaritas kaki LED. Kaki positif masing-masing LED dihubungkan dengan pin 11, pin 10, pin 9, dan pin 8, sementara kaki negatif dihubungkan dengan ground. Selanjutnya,
Ketikkan kode program pada tempat penulisan sketch seperti di bawah ini. Misalnya garis miring inisiasi pin LED costin pin LED 1 sama dengan 8 titik koma cost in pin LED 2 sama dengan 9 titik koma cost in pin LED 3 sama dengan 10 titik koma cost in pin LED 4 sama dengan 11 titik koma void stop dalam kurung kurawa garis miring 2 pin LED sebagai output pin mode dalam kurung pin LED 1 output titik koma pin mode dalam kurung pin LED 2 output titik koma pin mode dalam kurung pin LED 3 output titik koma pin mode dalam kurung pin LED 4 output titik koma kurung kurawa void loop dalam kurung titik kurung kurawa garis miring 2 perulangan sebanyak 5 kali garis miring 2 dari I sama dengan 0 hingga I sama dengan 4 atau dalam kurung I lebih besar dari 5 for in I sama dengan dalam kurung titik koma I else kurung kurawa else if dalam kurung I sama dengan 3 tutup kurung kurawa garis miring 2 jika I sama dengan 3 hidupkan LED 1, 2 dan 3 LED 4 mati digital write dalam kurung pin LED 1 high titik koma digital write dalam kurung pin LED 2 high titik koma digital write dalam kurung pin LED 3 high titik koma digital write dalam kurung pin LED 4 low titik koma kurung kurawa else if dalam kurung I sama dengan 4 kurung kurawa garis miring 2 jika I sama dengan 4 hidupkan semua LED digital write dalam kurung pin LED 1 high titik koma digital write dalam kurung pin LED 2 high titik koma digital write dalam kurung pin LED 3 high titik koma digital write pin LED 4 high titik koma kurung kurawa else kurung kurawa garis miring 2 jika tidak matikan semua LED digital write dalam kurung pin LED, low titik koma digital write dalam kurung pin LED 2, low titik koma digital write dalam kurung pin LED 3, low titik koma digital write dalam kurung pin LED 4, low titik koma kurung kurawa garis miring 2 delay selama 5 detik delay dalam kurung 5000 titik koma kurung kurawa praktikum input push button tujuan menggunakan Arduino sebagai input melalui push button untuk mengaktifkan LED membuat program sebagai input melalui push button untuk mengaktifkan LED alat dan bahan yang digunakan 1 buah papan Arduino Uno 1 buah breadboard
board, 1 buah LED warna merah, 1 buah resistor 300 ohm. Teori singkat dan rangkaian percobaan push button tombol. Push button (tactile) atau tombol push on. Ketika tombol ini ditekan maka jalur akan tertutup (on). Ketika dilepas jalur akan kembali terbuka atau off. Tombol ini banyak digunakan untuk peralatan seperti remote, keyboard, atau tombol untuk pengaturan TV, ID atau sejenisnya. Gambar 4.1 memperlihatkan bentuk fisik dan simbol dari push button. Rangkaian percobaan B. 1. Siapkan LED dan push button pada project board. Karena push button memiliki 4 buah kaki yang masing-masing terpisah, maka silakan tancapkan push button di tengah-tengah lajur project board sehingga kaki-kakinya tidak tersambung. Kedua, salah satu kaki button dihubungkan ke GDN di project board, sedangkan kaki pasangannya disambungkan ke pin 2 pada board Arduino. 3. Untuk LED sambungkan ke kaki negatif ke GND dengan resistor. Lihat data set. Yang keempat, kaki positif. Kaki yang lebih panjang disambungkan ke pin 8 pada board Arduino dan jumper. Programnya sebagai berikut: (2) pin 2 sebagai input dan pin 8 sebagai output. Cos pin button sama dengan 2 cos in pin LED sama dengan 8 void setup (kurung pin mode pin button input pin mode pin LED, output (2) aktifkan pull up resistor digital write pin button, high loop if digital read pin button sama dengan low digital write pin LED, high else digital write pin LED, low Praktikum mengontrol tingkat kecerahan LED. Tujuan: menggunakan Arduino untuk aplikasi pengaturan tingkat kecerahan nyala LED. Membuat program sederhana untuk aplikasi pengaturan tingkat kecerahan nyala LED. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, 1 buah papan Arduino Uno. Yang kedua, 1 buah breadboard. Yang ketiga, 1 buah LED warna merah. Yang keempat, 1 buah resistor 300 ohm. Yang kelima, 2 buah push button. Dasar teori dan rangkaian percobaan merupakan suatu cara untuk menghidupkan dan mematikan LED dengan sebuah push button. Selanjutnya, kita akan menggunakan 2 buah push button dengan ketentuan. Push button yang pertama untuk menaikkan kecerahan LED hingga paling terang, sedangkan push button yang kedua untuk menurunkan kecerahan LED sehingga LED padam. Fungsi kedua push button ini mirip volume up dan volume down
Ada dua cara untuk menaikkan atau menurunkan tingkat kecerahan LED, yaitu yang pertama, menggunakan arus yang masuk ke LED. Cara ini bisa diaplikasikan dengan mengubah nilai resistor. Yang kedua, matikan LED dengan cepat atau lambat. Logikanya, ketika kita menghidupkan LED dengan cepat, maka mata manusia tidak bisa mengetahuinya. Yang ditangkap oleh mata adalah terang dan redupnya saja. Jika kita menghidupkan LED dengan cepat, maka LED tersebut akan terlihat terang. Tapi kalau kita matikan LED dengan lebih lambat, maka LED akan terlihat lebih redup. Program: buka aplikasi Arduino IDE, kemudian kaitkan program di bawah ini. _2 pin 2 dan 8 sebagai input digital. Cos in pin BT1 sama dengan 2 titik koma. Cos in pin BT2 sama dengan 3 titik koma. Cos in pin LED sama dengan 9 titik koma _2. Ingat, pin support PWM point stop dalam kurung kurawal pin mode dalam kurung pin BT1, input titik koma pin mode dalam kurung pin BT2 input titik koma pin mode dalam kurung pin LED output titik koma digital write dalam kurung pin BT1, high titik koma digital write dalam kurung pin BT2, high titik koma kurung kurawal in brightness sama dengan 0 titik koma void loop dalam kurung kurawal if dalam kurung digital read dalam kurung pin BT1 sama dengan low tutup kurung kurawal _2. Jika push button ditekan _2, tambahkan nilai brightness tanda tambah 2 titik koma kurung kurawal. else if dalam kurung digital read dalam kurung pin bit 2 sama dengan low tutup kurung kurawal _2. Jika push button 2 ditekan _2, kurangi nilai brightness datar 2 titik koma kurung kurawal _2 brightness dibatasi antara 0 sampai 225 _2. Jika di bawah 0, maka ganti dengan 0 _2. Jika di atas 225, maka ganti dengan 225. Brightness sama dengan constraint dalam kurung brightness, 0, 255, titik koma _2. Pin LED diberi nilai antara 0 sampai 255. Analog write dalam kurung pin LED, brightness, titik koma _2. Delay agar perubahannya bertahap. Delay dalam kurung 20 titik koma kurung kurawal. Prosedur percobaan yaitu 1. Tekan tombol push button pertama, kemudian amati yang terjadi. Yang kedua, tekan push button kedua, kemudian amati yang terjadi. Yang ketiga, ubah nilai brightness yang dibatasi dari angka 0 sampai 255 menjadi 100 sampai 255, kemudian amati apa yang terjadi. Praktikum aplikasi sensor cahaya LDR. Tujuan menggunakan Arduino untuk aplikasi sensor cahaya dengan menggunakan LDR. Membuat program sederhana untuk aplikasi sensor cahaya dengan menggunakan LDR. Alat dan bahan yang digunakan yaitu: pertama, 1 buah papan Arduino Uno. Yang kedua, 1 buah breadboard. Yang ketiga, 1
sensor LDR. Teori dasar dan rangkaian percobaan adalah LDR. Dengan sensor ini A bisa membuat alat berkaitan dengan cahaya seperti jemuran otomatis, tracking arah sumber cahaya matahari, maupun otomatis untuk rumah, akuarium, dan lain-lain, atau sebagai pengatur intensitas cahaya lampu untuk tanaman di dalam ruangan dan banyak lagi lainnya. Rangkaian dasar LDR. Ketika ingin menjadikan LDR sebagai sensor, maka kita bisa mengacu pada rangkaian resistor sebagai pembagi tegangan. Dengan menggabungkan antara LDR dengan resistor atau potensiometer, maka kita bisa mendapatkan variasi tegangan yang nantinya menjadi inputan pada pin analog Arduino. Ada 3 titik yang memiliki tegangan berbeda, yaitu tegangan pin, tegangan pada R1, tegangan pada R2. Pemrograman aplikasi sensor cahaya. Pemrogram ini membaca nilai tegangan pada sensor dan mengirimkannya ke komputer melalui komunikasi serial. Dengan Arduino, kita bisa membuat berbagai logika untuk sensor cahaya sehingga aplikasi dari LDR ini bisa diperluas dan dibuat lebih kompleks, diintegrasikan dengan berbagai sistem. Adapun programnya sebagai berikut: _2 pin A0 ke LDR, cos in pin LDR sama dengan A0 void stop dalam kurung kurawal serial begin 9600 pin mode dalam kurung pin LDR, input in data LDR sama dengan 0 void loop dalam kurung kurawal data LDR sama dengan analog red dalam kurung pin LDR, serial print dalam kurung data LDR, serial print data LDR, serial print dalam kurung print, serial print print kondisi, if dalam kurung data LDR lebih besar 150 tutup kurung kurawal serial print dalam kurung gelap, kurung kurawal else if data LDR lebih besar 300 tutup kurung kurawal serial print dalam kurung redup, kurung kurawal else if data LDR lebih besar 450 tutup kurung kurawal serial print dalam kurung terang, kurung kurawal else kurung kurawal serial print dalam kurung silau, kurung kurawal delay dalam kurung 1000 kurung kurawal in data LDR sama dengan 0 void loop dalam kurung kurawal data LDR sama dengan analog red dalam kurung pin LDR tutup kurung serial print dalam kurung data LDR 2 serial print data dalam kurung data LDR serial print dalam kurung print if dalam kurung data LDR
lebih besar 150 kurung kurawal serial print dalam kurung gelap titik koma kurung kurawal else if data LDR lebih besar 300 tutup kurung kurawal serial print redup titik koma kurung kurawal else if data LDR lebih besar 450 kurung kurawal serial print dalam kurung terang titik koma kurung kurawal else dalam kurung kurawal serial print silau titik koma kurung kurawal delay 100 titik koma kurung kurawal. Prosedur percobaan 1. Jalankan program dan amati hasilnya. Yang kedua, buka serial monitor, kemudian amati data hasil pengujian yang ditampilkan. Yang ketiga, tutup dengan wadah yang gelap pada sensor LDR. Kemudian amati hasil pendeteksian keadaan melalui serial monitor. Praktikum aplikasi sensor ultrasonik. Tujuan: menggunakan Arduino untuk aplikasi sensor jarak dengan sensor ultrasonik. Membuat program sederhana untuk aplikasi sensor jarak dengan sensor ultrasonik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 buah papan Arduino Uno, 1 buah breadboard, 1 buah sensor ultrasonik. Dasar teori dan rangkaian percoba gelombang ultrasonik merupakan gelombang yang umum digunakan untuk radar untuk mendeteksi keberadaan satu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fasis atau gelombang menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Ada beberapa aplikasi dari gelombang ultrasonik yaitu 1 dalam bidang kesehatan, 2 dalam bidang industri, 3 dalam bidang pertahanan. Cara kerja sensor ultrasonik. Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektronik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektronik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik, umumnya berfrekuensi 40 kHz. Ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut, secara umum alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Hasil pengukurannya akan ditampilkan melalui serial monitor. Choose in trig sama dengan 9 titik koma choose in P echo sama dengan 10 titik koma void setup dalam kurung kurawal serial begin dalam kurung 9600 titik koma pin mode dalam kurung P trig koma output pin mode P echo input titik koma kurung kurawal. Log durasi sama dengan 0 titik koma void log dalam kurung kurawal garis miring 2 trigger selama 10 US digital write dalam kurung P track koma high titik koma delay microseconds dalam kurung 10 titik koma digital write dalam kurung take low.
Prosedur percobaan yaitu: 1. Jalankan sistem pengukur jarak yang telah dibuat. Yang kedua, amati hasil percobaan jarak. Sekian dan terima kasih.